Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putra Adiwibowo dalam channel Matematika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi naik dan fungsi turun atau biasa disebut dengan kemonotonan fungsi. Nah, tentu saja untuk fungsi trigonometri ya. Nah, ada dua syarat. Yang pertama, syarat pertama adalah syarat fungsi naik, maka turunan pertamanya harus lebih besar dari 0. Dan syarat fungsi turun itu harus kurang dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Tentukan fungsi naik, interval fungsi naik dan interval fungsi turun dari fx sama dengan cos 2x dikurangi 30 derajat dari interval tertutup 0 derajat sampai 180 derajat. Dari turunan pertama dulu, f aksen x sama dengan, ini turunannya adalah min 2 sin 2x min 30 derajat. Kita buat pembuat 0 dulu ya, sama dengan 0. Nah, maka min 2 nya pindah sini, berarti tinggal sin 2x min 30 derajat sama dengan 0 bagi min 2 adalah 0. Nah, maka sin 2x min 30 derajat sama dengan sin yang nilainya 0 paling mudah yaitu sin 0 derajat. Berarti kita gunakan rumus trigonometri, persamaan trigonometri untuk sin. Menyamakan 2x min 30 derajat dengan alfanya yaitu 0 derajat. Untuk fungsi sin itu rumusnya yang pertama alfa plus k kali 360 derajat. Yang kedua 180 derajat min alfa plus k kali 360 derajat. Nah, berarti kita cari yang pertama 2x plus negatif kurangnya, kurangi 30 derajat sama dengan alfanya 0 plus k kali 360 derajat. 2x min 30 nya pindah sama dengan 30 derajat plus k kali 360 derajat. X sama dengan bagi 2 15 derajat plus k kali 180 derajat. Untuk k sama dengan 0 maka berlaku x nya sama dengan 15 derajat. Untuk k sama dengan 1 sudah tidak berlaku karena batas maksimumnya adalah 180 derajat ya. Kemudian untuk yang kedua saya tulis saja di sini. Nah, berarti 2x min 30 derajat sama dengan 180 derajat kurangi alfa ya. Nah, 180 kurangi alfa itu berapa? 180 derajat kurangi 0 berarti 180 derajat plus k kali 360 derajat. Berarti 2x sama dengan sini. Berarti tambah 30, 180 tambah 30 yaitu 210 derajat plus k kali 360 derajat. Maka x nya bagi 2 115 derajat plus k kali 180 derajat. Jika k sama dengan 1 sudah tidak berlaku, nanti jadi overload ya, overload di interval. Maka ambil k sama dengan 0, maka berlaku x nya sama dengan 115 derajat. Nah, silakan pahami dulu langkah-langkah pengerjaannya. Nah, setelah kita ketemu x nya, tadi x nya yang pertama adalah 15 derajat, x yang kedua adalah 115 derajat, maka kita buat garis bilangan dari 0 derajat karena interval tertutup berarti tebal ya. Kemudian x nya 15 derajat tidak tebal karena di dalamnya di sini. Kemudian yang kedua x nya sama dengan 115 derajat
Yang terakhir batasnya 180 derajat. Menentukan positif dan negatifnya, ambil sebarang titik di antara 0 sampai 15 derajat. Kita ambil yang termudah yaitu 0 derajat. 0 derajat kalian masukkan di sini. 2 kali 0 kalian masukkan di sini. Maaf. Kalian masukkan di sini. 2 kali 0 0. 0 kurangi 30 min 30. Sin negatif 30 adalah negatif setengah. Negatif setengah kali negatif 2 positif ya. Berarti sini adalah positif. Ambil sebarang titik sudut antara 15 derajat sampai 115 derajat. Paling mudah misalnya 60. 60 kali 2 120. 120 kurangi 30 90. 90 itu positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Ambil sebarang antara 115 sampai 180. Paling gampang 180. 180 kali 2 360. Atau yang lainnya, jangan yang pojok terus. Misalnya 120. Nah, 120 kali 2 240. 240 kurangi 30 210. Sin 210 itu negatif. Negatif kali negatif itu positif. Nah, sudah seperti ini. Tadi syarat fungsi naik itu turunan pertama harus lebih besar dari 0. Sesuatu yang lebih besar dari 0 itu pasti positif. Berarti interval fungsi naiknya adalah 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 15 derajat dan ini 115 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian interval fungsi turun. Tadi syaratnya apa? Turunan pertama kurang dari 0. Sesuatu yang kurang dari 0 yang negatif. Berarti yang tengah-tengah ini berarti 15 derajat kurang dari X kurang dari 115 derajat. Kalian pahami dulu cara pengerjaannya. Ya maaf, ini atau bahasanya, bukan dan ya. Atau artinya bisa di sini atau di sini. Saya ulangi lagi, syarat fungsi naik itu turunan pertama lebih besar dari 0. Berarti ambil yang positif dari 0 derajat sampai 15 derajat atau dari 115 derajat sampai 180 derajat. Interval fungsi turun itu syaratnya turunan pertama kurang dari 0. Sesuatu yang kurang dari 0 yang negatif, berarti antara 15 derajat sampai 115 derajat. Nah, artinya apa toh? Interval fungsi naik. Nah, ini kan jadinya seperti ini. Ini naik, yang ini turun, yang ini naik lagi. Nah, seperti itu. Nah, saya kira bahasan materi untuk fungsi naik dan fungsi turun saya cukupkan sampai di sini. Bisa kalian explore mandiri, bisa kalian kerjakan soal-soal yang ada di modul. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf ada kekeliruan. 210 bagi 2 itu 105 ya. 105. Tadi ini 105. Ini 105. Ini 105 ya. Dan ini 105. Ya, itu koreksinya. Nah, itulah revisi tadi yang tadinya 210 bagi 2 115 sudah saya revisi menjadi 105 derajat. Nah, ini adalah interval fungsi naik dan ini adalah interval fungsi turun. Nah, saya kira untuk materi fungsi naik dan fungsi turun saya zoomkan dari sini. Sebenarnya sudah sangat jelas sekali. Bisa kalian eksplor lebih dalam lagi untuk latihan-latihan soal yang ada di e-modul.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.